Perkenalkan, nama saya Mildawati dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, NIM 10564110221. Di jurusan Ilmu Pemerintahan umumnya memiliki wawasan yang luas, peka dengan isu pemerintahan maupun politik, cocok sama kamu yang ingin terjun ke dunia media dan menjadi jurnalis. Maka dari itu, saya memilih jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Jurusan Ilmu Pemerintahan sudah terakreditasi A loh. Namun, di ilmu pemerintahan kita tidak hanya mempelajari politik pemerintahan yang ada di Indonesia, tetapi kita juga mempelajari politik pemerintahan yang ada di Asia Tenggara. Ada beberapa negara yang tergolong ASEAN, 11 diantaranya yaitu negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kemudian Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1989, dan Vietnam 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar 23 Juli 1997, Kamboja 30 April 1999, dan terakhir Timor Leste bergabung 11 November 2022. Terbentuknya ASEAN tidak lepas dari tujuan dan maksud. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di ASEAN. 2. Meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional dengan menghormati tata tertib dan keadilan hukum. 3. Meningkatkan kerjasama sekaligus saling membantu dalam mengatasi berbagai masalah demi kepentingan bersama. 4. Bekerja sama secara efektif untuk meningkatkan pemanfaatan industri dan pertanian di ASEAN. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana fenomena kebangkitan nilai-nilai Islam dalam perpolitikan di negara Indonesia. Fenomena kebangkitan nilai-nilai Islam dalam perpolitikan di negara Indonesia ditandai dengan aksi bela Islam atau gerakan 212 pada tanggal 2 Desember 2016. Ini merupakan tuntutan masyarakat Muslim Indonesia atas penghinaan atau penistaan ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 51 yang dilakukan oleh Basuki Tadja atau yang dikenal dengan nama sebutan Ahok. Saat itu Basuki Tadja Purnama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, melakukan kampanye di Kepulauan Seribu 27 September 2016. Namun pernyataan Basuki Tadja menimbulkan polemik banyak masyarakat yang merasa dikecewakan, sehingga berujung pada konsolidasi pada masa aksi yang terjadi di DKI Jakarta. Di puncak kemarahan umat Islam memiculah lahirnya aksi bela Islam atau gerakan 212 yang berpusat di Monumen Nasional atau Monas, di mana Basuki Tadja dinilai pada masyarakat tidak pantas memimpin Jakarta karena telah menistakan agama Islam, hingga dia sekarang divonis 2 tahun penjara, kemudian mengundurkan diri sebagai gubernur dari jabatannya. Pada dasarnya, pengaruh dan keberhasilan revolusi Iran pada tahun 1979 membawa perubahan yang signifikan dari sistem pemerintahan Iran ke sistem monarki
Republik Islam, maka dewasa ini ditandai dengan adanya kebangkitan nilai Islam atau gerakan 212 atau aksi bela Islam. Dampak gerakan 212 terhadap kebangkitan Islam adalah terbentuknya dua organisasi baru di kalangan umat muslim untuk mengawal kebijakan rezim, yaitu GNPF Ulama dan PA212. Di sisi lain, faktor kebangkitan Islam juga ditandai dengan bertambahnya jumlah pengusaha muslim dan ilmuwan muslim, organisasi Islam, serta adanya faktor internal dan eksternal. Dapat kita simpulkan bahwa kebangkitan Islam pada sistem politik di Indonesia yaitu adanya gerakan 212 yang mesti garis bawahi bahwa eksistensi gerakan 212 adalah sebagai upaya dan bentuk komunikasi politik umat Islam dan upaya pemberhentian tindakan otoritarianisme di tubuh rezim, terbentuknya Koperasi Syariah dan 212 Maret, terpilihnya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017 sampai 2021 dan terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Joko Widodo periode 2019 sampai 2024. Itulah tadi mengenai fenomena kebangkitan nilai-nilai Islam perpolitikan di Indonesia. Saya Mildawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.